Pantang pulang sebelum padam. Itulah jargon yang menjadi semboyan bagi seluruh awak pemadam kebakaran saat bertugas. Di balik itu, mereka memiliki banyak kisah baik suka maupun duka saat bertugas. Menjalani tugas sebagai petugas pemadam kebakaran bukan sesuatu yang mudah. Tentu banyak suka maupun duka. Bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran harus dengan sepenuh hati dan kesabaran yang tinggi, apalagi saat menghadapi berbagai kondisi yang terjadi di lapangan. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Vanda dan rekan saya Surya di acara Ngopi Ngobrol Asik Topik Terkini. Nah, kita sudah dengan narasumber kita yaitu Bapak Imade Suber SH. Beliau sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng, dan ada Bapak Ketut Cantiana. Beliau merupakan Kabid Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan lagi satu Bapak Putu Pasok Sujendra, merupakan Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Sapras. Nah, Pak, di Dinas Pemadam Kebakaran ini kan memiliki tugas dan wewenangnya. Nah, biar pemirsa di rumah tahu apa sih tugas dan peran daripada Dinas Pemadam Kebakaran itu sendiri, Pak, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih pemirsa dimanapun berada, termasuk pasangan. Terkait dengan tugas kami sesuai dengan Perda, bahwa tugas Dinas Kebakaran itu adalah bagaimana melakukan kegiatan penyelamatan, menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Oleh karena demikian, karena tugas itu kami menyerahkan kebijakan Bupati terkait dengan tugas itu, maka kami punya yang disebut dengan fungsi, tugas pokok dan fungsi. Tugas tadi, 3 hal tadi, ada menjaga keamanan, ketertiban, dan penyelamatan masyarakat. Kemudian kami breakdown lagi dengan fungsi. Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran pertama adalah menyusun kebijakan terkait dengan pola penanganan kebakaran yang ada di Kabupaten Buleleng. Yang kita ketahui Kabupaten Buleleng punya wilayah sangat luas, ya, penduduk yang paling banyak. Sudah barang tentu dalam rangka penyusunan kebijakan ini kita harus menyusun perencanaan melalui berbasis data. Daerah-daerah mana yang berpotensi kebakaran, apa dampak dari itu kita susun dalam sebuah kebijakan namanya program tahunan. Nah, dari program tahunan ini, dari fungsi kami sudah tentu bagaimana kami mengevaluasi pelaksanaannya. Karena tugas melaksanakan pemadam kebakaran bukan tugas pemerintah saja. Ini ada 3 hal, tugas masyarakat, tugas dunia usaha, dan tugas pemerintah. Ini harus nyambung. Jadi segitiga biru ini, kami makanya bajunya biru. Tugasnya itu adalah bagaimana mengajak masyarakat sadar akan bahaya kebakaran. Bagaimana peran dunia usaha terkait dengan kebakaran. Bagaimana peran pemerintah. Nah, setelah 3 hal ini kita susun dalam sebuah program, maka di situ ada kegiatan yang disebut dengan proses pelaporan. Sudah barang tentu dalam pelaksanaan pasti ada hal-hal terkait kendala, hambatan, dan sebagainya. Nah, seperti keterbatasan sarana prasarana, tidak sadarnya masyarakat, ya. Artinya kita tetap melakukan sebuah kegiatan-kegiatan edukasi melalui dari anak TK, SD, SMP terkait dengan bahaya kebakaran. Apakah itu termasuk dari program kerja dari Damkar itu sendiri, Pak, untuk mengedukasi masyarakat? Ya. Kami mempunyai tugas yang disebut dengan kegiatan sosialisasi dan simulasi. Termasuk kami mengenalkan armada yang kami punya kepada anak-anak TK, anak SD, bahwa bahaya kebakaran itu sangat fatal, vital. Beda dengan kegiatan lain. Kalau terjadi kebakaran pasti habis abu yang kita terima. Nah, kemudian dampak risikonya apa? Sesak napas, ya. Kemudian kerugian yang material yang begitu besar. Nah, inilah kita edukasi dari anak-anak TK, sehingga dari anak TK juga akan bisa mengingatkan kepada orang tuanya, lu habis semayang, dupanya cabut. Anak-anak SD juga, jangan sering juga mainan mercon dan sebagainya, maka kayak begitu. Apalagi di tengah pandemi COVID ini, maka kita tetap, inilah langkah-langkah kita dari 3 hal itu. Maka bagaimana peran masyarakat
peran dunia usaha, peran pemerintah. Ini harus sinergikan sehingga upaya-upaya kami sudah skemakan sehingga peran ke depan dinas pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran, kerugian jiwa, kerugian material itu dapat ditekan. Berarti di dinas pemadam kebakaran ini telah memiliki SOP yang berlaku ya Pak, bisa dijelaskan? Baik, kami sudah punya SOP, sudah barangkali ini mengacu kepada Permendagri juga ya 114. Bagaimana apabila terjadi kejadian kebakaran, kami sudah nyampe minimal 15 menit di lokasi kejadian, Itu dimanapun sudah itu. sampai ya, Pak? Sudah. Dan kami kemarin sudah mencoba terjadi kejadian dengan waktu 15 menit kita sudah mencapai karena kami sudah menyusun juga skema. Di situ ada yang menerima laporan, namanya Posdalop, kemudian ada TRC, tim reaksi cepatnya. Jadi dia mensterilkan lokasi kejadian sehingga tim pemadam kebakaran datang sudah tinggal kerja. Mobilnya taruh di sini, masyarakat lagi tidak berkerumun sehingga pola penanganan lebih cepat. Jadi kita sudah bagi 3 fase, ada Posdalopnya, ada tim rescue-nya, ada regu pemadamnya. Nah ini sudah barang tentu kita tetap pakai SOP ya, termasuk juga SOP jam berapa jaga, apa yang harus dilaporkan oleh regu, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan sampai penangkapan ular, penyelamatan, semua pakai SOP kita. Jadi bagaimana rasa ketakutan, ya, rasa was-was, kita pingin seluruh masyarakat yang ada di Buleleng ini merasa nyaman. Ya, tidak ada ular gitu, orang kecemplung ke sumur bingung lagi, orang kejepit cincin, itu kita sudah lakukan. Itu jadi pernah semua terjadi, Pak, di pernah Buleleng? terjadi di Buleleng. Jadi kondisi saat ini karena ini musim hujan, musim banjir, sekarang banyak ular masuk ke rumah orang. Jadi yang mau cari aman masuk ke rumah orang, dan kemarin kita sudah banyak juga menyelamatkan termasuk sarang tawon. Kita mengedukasi juga pada anak-anak. Kadang-kadang kita mau metik mangga karena ada tawonnya, kita takut anak-anak kecil nggak tahu tawon sehingga sangat biaya besar, kan? Waktu juga banyak. Nah ini kita sudah lakukan. Semua kita pakai SOP, kita profesional, ya. Dari proses pelaporan, nanti Posdalop yang mengelola, verifikasi yang menyampaikan laporan, rescue-nya jalan, kemudian kalau perlu bantuan regu, kita sudah ada di masing-masing kapos. Jadi di masing-masing kecamatan kita sudah membentuk kapos. Itu sumber dayanya kita sudah latih tiap hari Jumat. Sehingga apabila ada kejadian, maka kita sudah siap. Berarti dari sumber daya memang sudah disiapkan secara matang setiap hari Jumat sesuai dengan kata Pak Syukur. Kalau bagaimana dengan fasilitas dari Damkar Kabupaten Buleleng itu sendiri, Pak? Apakah sudah cukup memadai untuk melindungi istilahnya masyarakat Buleleng dari kebakaran, Pak? Baik, terima kasih. Kebetulan inilah kita sampaikan tadi peran masyarakat, peran dunia usaha. Keterbatasan ini kita sudah upayakan melalui asuransi tenaga kerja. Kita minta bantuan penjepit ular. Jadi kalau memang ada akses untuk bantuan pakaian tahan panas. Kita sudah kemarin dengan Pak Sandiane, kebetulan ada link juga, ada bantuan berupa baju. Karena terus terang saja, sumber daya sudah kita siapkan. Yang kita khawatirkan begini, sarana ada, sumber dayanya nggak bisa pakai, percuma juga. Sehingga kita dengan keterbatasan sumber daya, bagaimana kita bisa menggunakan sarana yang ada semaksimal mungkin. Ya walaupun kondisinya ada tahun 59, ya, dan kemudian keterbatasan sarana. Nah ini harapan kita peran dunia usaha, peran pemerintah, baik provinsi, pemerintah pusat, ini mungkin karena luasan cakupan wilayah Kabupaten Buleleng yang begitu luas, ya, panjang pantai 157 kilo, tidak mungkin kita capai dalam 15 menit. Oleh karena demikian, maka sarana-sarana menjadi kebutuhan, tapi kita tetap optimis, tapi sumber dayanya kita tetap terus latih tiap hari Jumat. Sehingga dia jangan khawatir nanti ada sarana tapi nggak bisa menggunakan, percuma. Berarti harus kompeten. Ya, harus kompeten. Kita juga punya narasumber, instruktur, kita latih tiap hari Jumat, dan kita bersinergi dengan PKSDA. Bagaimana teknik-teknik menangkap ular. Nah, kemudian kita bersinergi dengan Basarnas. Bagaimana penyelamatan orang tatkala orang hanyut. Bagaimana menyelamatkan orang tatkala kecemplung dalam sumur. Nah itu, ya ini harus kita lakukan. Jadi kita bekerja bersinergi dengan Basarnas ya, dengan BPBD ya. Apalagi kemarin ada pohon tumbang, kita tetap
bagaimana kita menyelamatkan warga masyarakat kita supaya dia merasa nyaman, tenang, tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Berarti Bapak saat menjalankan tugas itu apakah ada suka maupun dukanya Pak? Bisa diceritakan kepada pemirsa yang di rumah. Baik, terima kasih. Yang jelas semua itu pasti kita ada suka, ada duka. Ada dukanya banyak. Cemoohan masyarakat bilangnya kita polisi India. Kenapa bisa dikatakan polisi India, Pak? Jadi polisi India ini ada kejadian kebakaran karena rentan jarak jauh. Kan gitu. Jadi dengan limit waktu 15 maka kita punya skema. Maka kapos-kapos kita buat di kecamatan. Apabila ada kejadian di daerahnya, maka proses ini sudah cepat. Komunikasi, informasi. Nah, ini kita lakukan. Dukanya ya kita harus menerima juga. Kita kadang-kadang tatkala lagi penanganan ya, masyarakat belum paham, belum sadar. Ya, dia ikut mengganggu. Ya, sehingga maka kita juga skemakan nanti di situ ada tim rescue cepat. Termasuk juga bagaimana mengamankan harta milik orang tatkala ada kejadian. Bagaimana membantu orang yang kena musibah supaya nggak stres. Di situ Pusdalop mempunyai peranan, mengedukasi dia, sabar, memberikan motivasi dan sebagainya. Nah, ini dan sarana kami sangat perlukan terkait dengan sarana Pusdalop, rescue, ya PRC-nya, karena bagaimanapun juga, walaupun sumber daya kita mapan, tatkala sarana tidak ada percuma juga, ya. Sehingga kadang-kadang sering kita mematikan api di kejadian kebakaran di lahan pakai manual kayak dulu, pakai bambu, ya. Kemudian pakai dahan yang basah, kita pukul-pukul, ini kan sudah nggak ada. Sehingga harapan kita nanti ke depan, apabila terjadi kebakaran lahan, kita tetap akan membuat skema-skema. Harapan kita sudah menginstruksikan kepada pemerintah desa buat bak catering di pinggir jalan. Apabila terjadi kebakaran, maka kita lebih gampang. Ya, ini akses kita akan buat. Sehingga peran ini ya itu tadi pemerintah desa harus ikut, masyarakat harus ikut, dan kesadaran kata kuncinya adalah kesadaran masyarakat bahaya kebakaran. Nah, kemudian sukanya pasti suka karena kita dalam menolong orang, rasa berbangga, kita nggak perlu diberikan apa-apa, paling cukup air, ya udah senengnya bukan main, ya bisa menyelamatkan orang. Nah, ini sangat luar biasa karena kita terus terang di Damkar ini kita didik semua anggota ini untuk melakukan sebuah kegiatan yang disebut dengan ikhlas. Lakukan itu dengan ikhlas, maka kita akan selalu disertai oleh Tuhan. Jadi keikhlasan ini menjadi penting sehingga kami di Damkar setiap pagi selalu menyanyikan lagu Yel-Yel. Kami pasukan Damkar siap menolong orang bukan karena pakaian, bukan karena sarana, ya. Inilah tugas kemanusiaan. Dengan tugas kemanusiaan, negara harus hadir melalui Dinas Pemadam Kebakaran. Ada pertanyaan untuk Pak Pasa dari Kabid SDM dan Pemberdayaan. Nah, terkait dengan cemoohan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Pak Subur sebagai bagian dari duka Damkar itu sendiri, bagaimana Pak cara Bapak memotivasi dari rekan-rekan yang bekerja sebagai anggota Damkar itu Pak? Karena saya tahu pasti lelah memakai seragam, panas-panasan, memadamkan api, dan itu bukan tugas yang ringan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi ada saja cemoohan yang sampai ke telinga dari pasukan Damkar itu sendiri Pak. Silahkan Pak. Terima kasih ya. Seizin Kepala Dinas, apa yang Ibu sampaikan tadi betul di lapangan seperti itu. Nah, kami selaku petugas Damkar bersama anggota, apapun cemoohan dari masyarakat, apakah itu disanjung, apakah itu yang jelek sekali lah atau dihina, kami sudah punya komitmen dengan Bapak Kepala Dinas, laksanakan tugas dengan baik, jangan mendengar kalimat yang bukan-bukan dari masyarakat. Yang jelas kami datang ke TKP, kami bekerja dengan baik, laksanakan tugas dengan baik dan menyelamatkan korban jiwa. Lanjut, kami kerjakan lagi yang lain untuk biar terjadi hal-hal yang tidak pernah kita inginkan. Kemudian masalah yang Ibu sampaikan tadi juga, kami selalu siap dan siaga kapanpun itu yang namanya kejadian 24 jam, apakah itu kebakaran, apakah itu
yang sifatnya bencana, pohon tumbang, kemudian tanah longsor, kemudian penyelamatan hutan buas, yang jelas 24 jam tidak pernah berhenti pemadam kebakaran dan penyelamatan itu, Bu. Berarti Bapak tugas 24 jam, keluarga di rumah enggak ada protes seperti itu, Pak? Kami sudah siap dengan keluarga, dengan siapapun dia. Tolong dimaklumi, kami adalah petugas sosial, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran. Sampai detik hari ini tidak pernah ada masalah dengan keluarga, karena keluarga bersama kru yang lainnya sudah menyadari kami bekerja tidak mengenal waktu. Ya. Berarti dari bapak-bapak sekalian dari Dinas Damkar sudah memberikan pengertian dengan keluarganya masing-masing, dan tentu keluarga di rumah akan sangat bangga dengan pekerjaan bapak-bapak yang luar biasa menolong tanpa pamrih, tidak peduli dengan cemoohan dari masyarakat juga. Lalu bagaimana menurut Pak Kadis? Baik, terima kasih. Ini begini, kita melakukan tugas dengan 24 jam kapanpun itu ya. Jadi pasukan kita sudah bekali di Regu itu yang disebut dengan program, termasuk juga terhadap anak-anaknya dapat kartu Indonesia Pintar, termasuk juga bagi pegawai yang nggak punya rumah, jadi rumahnya tidak layak, kita juga sudah berikan jaminan untuk rumah yang tidak layak ini melalui, karena ini juga ada dasarnya, ada Permendagri juga yang mengatakan bahwa semua pasukan damkar yang ada seluruh Indonesia, termasuk juga Buleleng pada khususnya, kami sudah berupaya untuk itu. Pertama, anak-anaknya itu harus mendapat jaminan kartu Indonesia Pintar bagi yang sekolah, sehingga nggak lagi ada beban gitu. Kemudian kedua, anggota dalam melaksanakan tugas seharian 24 jam apabila terjadi kecelakaan kerja dan sebagainya sudah mendapat jaminan, termasuk jaminan kematian dan jaminan perawatan rumah sakit. Ya, ke depan kita akan naikkan lagi jaminan lagi 2, jaminan disebut dengan hari pensiun sama beasiswa. Kita tidak tahu ya, mau ada kecelakaan korban dan sebagainya, kita yang menolong ya, kita nggak tahu kan. Nah, akhirnya kita juga sudah bentengi sehingga keluarga di rumah, anaknya, ibunya, rumahnya sudah dikuatkan, anaknya sudah kartu Indonesia Pintar, kemudian jaminan asuransinya apabila kejadian sudah ada, maka semua pasukan bekerja dengan keikhlasan yang dia miliki, dengan semangat yang tinggi, kapanpun ada kejadian harus ready. Nah, inilah ada sharingnya sehingga pasukan itu sudah nggak ada lagi beban, oh keluarga siapa yang ngurus ya, rumahnya sudah ada kan. Jadi ini juga amanat Permendagri. Jadi sehingga kita bersinergi dengan Perkinta. Jadi hal-hal masyarakat jadi terhubung kita yang nggak punya rumah, udah kita usulkan supaya dapat program bedah rumah tidak layak huni. Kemudian anaknya yang sekolah, kartu Indonesia Pintar. Kemudian jaminan asuransi ada kita kecelakaan dan sebagainya sudah. Tinggal kita lagi 2 program, karena tenaga kontrak ini jangan menjadi beban pemerintah juga. Jadi bagaimana kita mengajak semua tenaga kontrak ini ikut menjadi jaminan asuransi negara. Tak kala pensiun, dia sudah menerima juga uang pensiun. Dari siapa? Dari dirinya sendiri dengan menyisihkan uang yang dia terima tiap bulan. Nah, itu hal-hal skema itu kita ciptakan sehingga petugas ini nggak ada beban lagi. Tinggal dia melakukan tugas semaksimal mungkin, sehingga ada lagi pikirkan anaknya, istrinya, kapanpun harus siap. Harus berangkat Pak ya. Saya rasa mungkin itu ya dari tambahan dari kami. Kemudian kami dibantu dengan para kabit, ya. Ini sudah terus terang saja, kami sangat senang karena semua fit, ya, termasuk Regu juga harus menjaga kondisi fit. Di tengah pandemi Covid gini kita harus menjaga pertama imun tubuh, ya. Dengan imun tubuh, sehingga kita semangat terus. Tidak ada pemikiran yang lain-lain, ya. Terus membantu orang itu dengan pekerjaan yang kita cintai, dengan semangat yang ada dalam. Udah sakit itu tidak mungkin pasti. Terkait pandemi nih Pak. Ya. Kita semua tahu bahwa pandemi sekarang sedang ada di mana-mana di Indonesia, dan dengan tugas damkar yang sudah cukup berat memadamkan api, kemudian ditambah lagi dengan adanya pandemi, menurut Bapak Santiana bagaimana Pak? Apakah cukup siap pasukannya untuk menghadapi bencana kebakaran di tengah pandemi ini Pak? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Pak Kadis. Yeah. Berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19 tahun 2020, kita di Dinas Damkar Kabupaten Buleleng pada bulan Maret, April
sedini mungkin sesuai dengan petunjuk dari pusat diteruskan ke provinsi dan kabupaten itu telah melaksanakan apa menjadi 3M. Jadi atur jarak, kemudian pakai masker dan cuci tangan. Nah, kita sudah melaksanakan di tiap pos dengan penyediaan tempat cuci tangan. Ya, di 3 pos, ada di pos induk dengan jumlah kurang lebih 45 pasukan. Dan ada di pos Kubu Tambahan, pos 2 sektor timur itu ada kurang lebih ada 41. Kemudian di sektor barat di Seririt, Tanusio itu kurang lebih 32. Nah, dengan kondisi adanya pandemi ini, rekan-rekan kita di anggota pasukan dalam penanganan kebakaran sudah tentu siap siaga. Kami pantau lewat WA grup dinas karena setiap pagi melaksanakan apel aplusan antara regu yang jaga siaga 24 jam sebelumnya dilanjutkan dengan siaga yang berikutnya. Di sana nampak kondisi pasukan dengan kelengkapan yang pertama di sini masker dan jarak yang kita atur untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Itu dalam penanganan tetap kita melaksanakan safety, jadi pelindung dengan masker yang kita gunakan. Dan juga kita mengusahakan kerumunan supaya tidak terjadi pada saat kejadian yang 5 kebakaran. Karena pada intinya masyarakat pasti akan mendekati. Nah, di sini kita kerjasama koordinasi dengan pihak keamanan, pihak kepolisian, Satpol PP, aparat setempat untuk menghindari terjadinya kerumunan di titik lokasi yang supaya tidak dekat dengan tempat lokasi TKP. Mungkin itu dari yang. Oke Pak, terkait dengan bencana kebakaran itu sendiri di wilayah Buleleng, apa sih Pak penyebab utama atau yang paling sering terjadi memicu kebakaran ini Pak, bisa dijelaskan? Oke. Baik, untuk yang terjadi kejadian sering di tahun 2020 yang memang sebelumnya juga sering terjadi terutama di lahan musim kemarau. Nah, ini saya pantau evaluasi dari tahun lalu. Ini kegiatan-kegiatan karena kita di lahan lebih banyak orang petani kita. Ya. Misalnya yang paling sering terjadi kejadian kebakaran itu adalah di lahan di wilayah timur. Itu wilayah kecamatan Kubu Tambahan. Kemudian juga di sawah termasuk di Bukit Bulu. Penyebabnya itu apakah puntung rokok Pak? Biasanya kan kalau terjadi kebakaran lahan itu biasanya puntung rokok Pak. Iya, iya. Untuk keadaan yang ada di lahan yang lebih sering dibandingkan fisik bangunan, ini biasanya pada musim kemarau pada pinggir jalan atau di dalam orang yang lalu lalang, kemudian mencari mungkin ambu bambu, karena kalau bambu ini lebih sering juga terjadi gesekan, kemudian puntung rokok, apalagi sampah-sampah dari serasa-serasa daun bambu itu mempercepat terjadinya proses terjadinya kebakaran di lahan. Nah, kalau saya pantau wilayah timur, wilayah Kubu Tambahan, sistem pertanian polanya itu pengolahan tanah yang menjadi peran penting di sini. Di sana setelah penanaman jagung, karena komoditas di musim hujan itu lebih banyak komoditas jagung ditanam di lahan-lahan kering, ini tidak terjadi pengolahan tanah 2 kali. Jadi biasanya seperti di Grogak dibuat pengolahan tanah. Ya, jadi kalau di timur Kubu Tambahan langsung dibakar menjelang musim hujan. Itu yang menyebabkan lebih sering setelah dibakar ditinggalkan, ya merembet terus, dan puntung rokok, kelalaian dan sebagainya. Itu yang menjadi penyebab jadinya kebakaran di lahan. Itu. Berarti selain kebakaran dari lahan itu ada kebakaran, misalnya kebakaran rumah, itu sering terjadi Pak? Ya, kalau kita pantau dari perkembangan 2017 sampai sekarang, memang terjadi tren peningkatan karena ini perkembangan pertumbuhan penduduk dan otomatis dengan pemukiman yang padat penduduk. Nah, ini yang paling dominan ada jelas di Kota Singaraja, kemudian di Kecamatan Kubu Tambahan, Desa Kubu Tambahan, dan di Seririt. Nah, pada potensi-potensi yang di perumahan-perumahan yang terjadi kebakaran, itu biasanya karena kelalaian, ya, lupa seperti tadi disampaikan Pak Kadis, benar. Seperti kejadian kemarin ada Kuningan, itu kejadian ada di Mayong, ditinggal oleh yang penghuninya bukan persembahyangan, kemudian dupanya ditinggal dan tempatnya yang tidak tepat. Jadi ada pelangkiran, dupa, di bawahnya kasur. Wah, itu nah, ini yang berbahaya sekali. Itu yang menjadi penyebab sehingga semua
kita dari sektor Seririt segera meluncur ke TKP dan itu sudah dan nyawa dari harta benda dan sebagainya bisalah diselamatkan. Cuma hanya di bagian atap yang kabel juga sering. Kabel itu apalagi ada audio cas HP ya, itu kelebihan dia akan meledak. Ya, cas HP ditinggal bisa meledak. Jadi kemajuan teknologi juga menyebabkan dampak yang lebih besar lagi. Tapi tetap faktor utamanya adalah kelalaian. Oke Pak, terkait dengan kejadian kebakaran. Ketika kebakaran terjadi, apa sih hal pertama yang harus kami lakukan sebagai masyarakat awam nih Pak? Bisa disampaikan Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada. Pertama, tatkala terjadi kebakaran, pertama jangan panik. Ya. Jangan panik. Kemudian kita punya call center ya. Ke 113. 113, ya. Tolong dicatat. Jadi ya, 113 ini tolong disampaikan sehingga kami nanti diterima oleh Puslalop. Pusat Penerima Laporan akan menerima informasi itu karena semua pasukan ini sudah kami lengkapi dengan HT. Jadi walaupun tatkala dia cuti, berlibur dan sebagainya, dia sudah semua pasukan nanti ada HT-nya. Termasuk juga kami juga punya grup ya. Jadi apabila ada kejadian, kalau dia merasa dia pegawai damkar, walaupun dia libur, dia akan muncul, akan membackup teman-teman. Jadi ini komunikasi ini penting, masyarakat supaya paham. Pertama, menyampaikan melalui call center 113. Kemudian dari 113 kami akan memerintahkan, termasuk Pak Kabid, sebagai Kementerian juga di sana, kita akan memerintahkan TRC, tim rescue cepat. Jadi tim rescue cepat ini boleh katakan mungkin 5 menit sudah nyampe. Jadi dia mensteril tempat itu, posisi mobil taruh di mana nanti, kayak gitu, supaya enak bekerja, maka regu datang sudah tinggal action. Nah, jadi masyarakat intinya jangan panik, sampaikan dengan call center dari 113, kami akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, ya. Jadi jangan panik, artinya karena kepanikan sehingga dia lupa api lebih besar. Kemudian termasuk juga kami di desa, termasuk di wilayah, kami akan penguatan kapasitas relawan. Jadi relawan desa, relawan kelurahan, sehingga kami juga perlu nanti ke depan ini, semakin teknologi bagus, kita harapkan semua rumah punya apar lah. Nah, apabila ada kejadian kebakaran, minimal masyarakat ngerti dengan mati apar sementara, sebelum petugas datang. Maka api itu pertolongan pertama. Jadi harapan kami nanti semua rumah masyarakat yang ada di Buleleng itu punya apar yang kapasitasnya mungkin 3 kilo, 5 kilo. Nah, mungkin nanti ini perlu, sehingga ini akan menjadi fondasi pendapatan daerah dari aspek distribusinya. Nah, inilah kita akan mencoba sebuah ini, sehingga tugas kebakaran tadi bukan tugas pemadam, tapi tugas masyarakat. Dia sadar akan dirinya, maka dia harus menyiapkan apa, termasuk mobil dan sebagainya. Karena sering kadang-kadang mobil diparkir, konsep audionya, kebakaran mobilnya, ada rumah di situ ditinggal, rumahnya habis, mobilnya habis, maka apar ini menjadi penting bagi masyarakat. Pemirsa, seperti yang sudah kita simak bersama, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng khususnya tidak hanya bertugas memadamkan kebakaran sebagai tugas pokoknya, tapi juga berbagai musibah yang siap ditangani oleh mereka dengan pasukan yang siap bekerja 24 jam akan melayani masyarakat Kota Buleleng khususnya. Jadi tidak ada rasa takut lagi terhadap segala hambatan, rintangan, dan resiko yang mereka emban. Mereka siap menyelamatkan harta benda dan jiwa pemirsa sekalian. Nah, sekian acara ngopi kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ketut, Bapak Made Subur, dan Bapak Ketua Pasa. Sangat mengedukasi kami, terutamanya pemirsa di rumah. Ya. Tapi sebelum ditutup, pantang pulang sebelum padam. Silakan ngopi,